Pemirsa, tahun 2026 ini program Juragan Zaman Now atau JJN Season 5 akan segera dimulai. Suka duka para peserta JJN menjalankan bisnis mereka menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis. Para peserta dan panelis JJN akan segera hadir bersama saya dalam Road to JJN Season 5. Tren bisnis kuliner terus berkembang, baik secara online maupun offline. Salah satu yang sedang naik daun adalah kue tampah, sajian aneka kue yang ditata cantik dalam satu nampan yang menggoda selera dan cocok dinikmati bersama. Melihat peluang ini, Tampah hadir sebagai pionir kue tampah dengan sentuhan modern. Bisnis ini dirintis oleh pasangan kakak adik Cindy dan Davina pada tahun 2016 yang terinspirasi dari kebiasaan orang Indonesia yang gemar membeli beragam jajanan sekaligus. Dari pengamatan sederhana ini, lahirlah konsep the right price and the right size. Ukuran pas, harga terjangkau, dan pilihan rasa yang beragam. Mulai dari kue tradisional hingga kreasi modern, semuanya dikemas menarik dan relevan untuk semua kalangan. Adalah brand yang menjual kue-kue basah tradisional. Konsep kami adalah menjual kue-kue basah tradisional dengan resep yang original. Kami juga mengkombinasikan resep tradisional dengan konsep yang lebih modern sehingga mempunyai cita rasa yang lebih modern dan dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Dari awal harapan ikut Juragan Zaman Now ini untuk mendapat masukan sih. Jadi apapun hasilnya itu kita nggak terlalu mikirin. Kita nggak terlalu berharap banyak dapat investasi atau dapat apa, tapi sebenarnya yang paling berharga itu masukan dan mentoringnya sih menurut aku. Harapannya nanti semoga kita bisa dapat feedback yang benar-benar membangun. Langkah kedua perempuan muda ini semakin melesat setelah meraih investasi 1 miliar rupiah dalam ajang kompetisi Juragan Zaman Now Season 2. Sejak saat itu, Tampah semakin berkembang pesat, mampu memperluas cabang sekaligus memperkuat pemasaran lewat media sosial yang visualnya menggugah selera. Dari ide sederhana tentang jajanan favorit, kini Tampah tumbuh menjadi bisnis kuliner yang menjanjikan, membuktikan bahwa peluang besar bisa lahir dari kebiasaan sehari-hari yang jeli dibaca menjadi peluang usaha. Pemirsa, telah hadir di studio owner Tampah yang juga peserta dari Juragan Zaman Now Season 2, Mbak Cindy dan juga Mbak Davina, serta sudah bergabung bersama kami panelis Juragan Zaman Now, sekaligus Chairman of Astera Group, Bapak Reno Barak. Selamat pagi Pak Reno, Mbak Cindy, Mbak Davina. Pagi. Tadi kita sudah melihat bagaimana visual ternyata dari Juragan Zaman Now Season 2. Nah, saya mau bertanya dulu nih sama Pak Reno, ini sudah dari tahun 2023, kemudian saat ini sudah menuju 2026. Sebagai salah satu investor saat itu ya Pak, bagaimana melihat perjalanan dari Tampah hingga saat ini Pak? Ya, thank you Mbak Jess. Saya rasa Tampah ini memang salah satu peserta yang sangat unik ya, karena di saat presentasi saya sudah mengetahui weakness-nya di mana dan apa yang bisa kami kembangkan sama-sama itu terlihat di depan mata. Jadi waktu memang selesai presentasi, atau mungkin Mbak Cindy Davina ingat atau enggak, langsung ada negosiasi ya. Karena saya sangat tertarik, produknya memang enak, luar biasa, harga juga terjangkau, dan value for money-nya sangat kelihatan lah gitu. Dan di saat itu weakness yang ada adalah di produksi, karena demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya gitu. Jadi kan ya secara logis ya, kalau supply-nya nambah, demand-nya kan akan terpenuhi. Jadi bisnisnya akan ada growth gitu. Dan itu bagi investor memang yang terutama yang saya lihat adalah growth ya, dari titik itu dan ke depannya itu bisa berkembang sampai mana. Dan alhamdulillah ya, udah 3 tahun ini revenue mungkin sudah naik
300%, Wow. kurang lebih. kurang Jadi kurang lebih ya 1 tahun 100% lah. Bisa naik sampai 300%. Tapi waktu ikut Juragan Zaman Now Season 2, yang pertama kali disuguhkan kepada panelis yang mana aja sih Mbak? Boleh tahu nggak? Bisa diceritakan bagi pemirsa Metro TV ini. Waktu itu kita menyediakan yang paket-paketan, paket 25. Yang ini? Ya, betul. Kebetulan kita menjual secara paket kue-kue kita, ada paket 25, 35, dan 50. Di mana kita memberikan, mempresentasikan kue seperti ini, yang seperti dilihat di kamera. Ada berbagai jenis kue, kita ada sekitar 35 jenis kue, yang semuanya adalah one bite size. Tapi sekaligus kita juga memodifikasi kue-kue jajanan pasar dengan unsur-unsur yang lebih modern. Contohnya seperti dilihat ada klepon Swiss roll. Kita waktu itu mempresentasikan kepada panelis bahwa Swiss roll itu kue yang tren pada saat ini, tapi kita masukkan unsur yang tradisional seperti kue unti kelapanya. Dan per hari ini pun kita juga tetap memodifikasi dan tetap adaptif terhadap market yang diminta oleh customer kita. Contohnya adalah kita akan melaunching risoles coklat dengan kunafa. Ini, yang Ya, ini berarti? betul. Oke, jadi yang ini baru launching, salah satu inovasi yang terus dilakukan. Jadi waktu itu kita ke panelis, kita memberikan presentasi bahwa kue jajanan pasar pun bisa naik kelas ke kelas yang premium dengan penataan yang cantik, sehingga bisa menjadi hantaran untuk customer kita supaya tidak lebih baik presentasinya gitu. Itu sesuai dengan saatnya UMKM naik kelas ya, Pak Reno. Tapi Mbak masih ingat nggak waktu itu yang ditawarkan ke Pak Reno yang mana Mbak? Pak Reno waktu itu makan apa ya Pak? Saya justru lupa. Saya Tapi kayaknya makan semuanya hampir deh. semua kue itu kemarin mereka rasakan dan feedbacknya ke kita alhamdulillah baik sekali gitu. Dan membuat kita lebih, tadinya kita agak kurang percaya diri ya ikut JJN. Tapi karena feedbacknya sangat baik dari panelis ya kita mulai percaya diri sejak saat itu. Tapi kan salah satu hal yang membuat revenue bisa sampai 300% dan setiap tahun 100% adalah konsistensi. Nah, Pak Reno, saya sebetulnya penasaran Pak, konsistensi ini kan menjadi kunci. Boleh nggak Pak, Bapak nyobain? Kira-kira konsistensi rasanya masih sama nggak Pak sejak tahun 2023? Padahal saya mau cobain yang baru, Oh, tapi silakan artinya kalau gitu. Dari harus yang cobain lama lain dulu, ya. baru kita ke inovasi kalau gitu Pak. Memang favorit saya sih ini sih. Oh, jadi Pak Reno udah punya favorit Iya, tersendiri. Dan saya langganan juga. Oke. Nah, Mbak Cindy dan Mbak Davina, untuk yang paling best seller dari ini semua, yang mana saja? Kalau best seller sepertinya paket gorengan. Iya, risoles. Risoles itu. Bolognese juga. Karena kita di risoles itu ada berbagai jenis, ada risoles bolognese, risoles raw good, ada risoles smoked beef. Gitu. Itu kayaknya best seller deh untuk di Jadi yang toko dimakan kita. sama Pak Reno adalah Ya, yang best termasuk seller. best seller. Dan tidak berubah sejak pitching di season 2. Berarti konsistensinya benar ya Sama. Pak, dari tahun 2023 sampai 2026 masih sama. Tapi untuk menuju tahun 2026 ini tentunya masih banyak tantangan yang dihadapi ya. Selama ini, sejauh ini tantangan apa sih Mbak yang dihadapi? Tantangannya dari produk sendiri ya, produk kita kan produk jajanan pasar ya, pasti kadaluarsanya kan akan cepat ya. Jadi kita harus menjaga konsistensi produk kita ini supaya tetap enak dimakan, tidak basi, karena kan barang-barang yang kita pakai itu adalah barang-barang yang fresh ya. Kalau kita pakai di freezer atau dan lain-lain itu akan membuat makanan kita menjadi tidak enak. Itu jadi ada sedikit problem di produksi kita. Bagaimana caranya makanan kita tetap konsistensi rasanya itu tetap sama, karena itu akan membuat customer tidak kembali lagi kalau konsistensi rasanya tidak baik. Yang kedua adalah sekarang ini tantangannya itu pemain jajanan pasar itu sudah banyak. Waktu 9 tahun yang lalu kita mulai berjualan jajanan pasar mungkin cuma ada 3-4 brand besar. Tapi saat 2 tahun terakhir ini sudah banyak banget, jadi kita harus tetap adaptif terhadap keinginan market itu apa gitu. Jadi kita jangan terlena dengan jajanan pasar yang itu-itu saja. Jadi harus memodifikasi, berinovasi terus, menciptakan resep-resep baru yang sesuai dengan keinginan market, gitu, seperti itu. Pak Reno, kita mengetahui tadi ada 2 tantangan utama. Yang pertama terkait dengan harus beradaptasi. Kemudian yang kedua ini juga fresh dan tidak freshnya ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan. Tapi sebagai salah satu investor melihat hal ini bagaimana untuk menanggulangi dari tantangan ini tapi menjadi peluang, Pak? Saya rasa kalau memang kategori kue basah ya sulit ya untuk memperpanjang shelf life. Jadi itu udah give and take lah.
menjadi mandatory. Kalau itu saya bukan menurut saya tentu itu adalah kekurangan, tapi itu bukan sesuatu yang akan menghambat bisnis. Terutama dengan adanya konsistensi, bisnis ini kan artinya bisa terjual secara continuous karena ya pelanggan yang repeat sudah terbukti lah banyak sekali gitu. Jadi apa yang diproduksi pasti akan keluar, dan sebetulnya yang menjadi hal utama yang perlu kita dalami adalah scalability. Gimana caranya kita bisa membuat dapur yang bisa memproduksi lebih banyak untuk menyerap demand tersebut, dan juga bisa membuat satellite kitchen ya. Suatu hari insya Allah kita bisa keluar ke main di nasional lah, tidak hanya di Pulau Jawa aja. Mungkin itu yang saya rasa perlu dikembangkan di Tampah ini supaya naiknya 3.000%. 3.000%, nggak 300 lagi ya. Amin. Nah, tentunya pesan Tampah ini menjadi salah satu inspirasi bagi UMKM dan juga pemirsa Metro TV di luar sana. Kami juga ingin tahu Pak, karena kan ini pendaftaran Juragan Zaman Now untuk season 5 akan ditutup pada pekan ini. Tentunya pengen tahu dong Pak, kira-kira investor tuh melihat dari sisi mana sih, dan juga sebagai pelaku UMKM bagaimana dalam mengembangkan dan juga inovasi seperti apa yang terus dilakukan sehingga bisa nih banyak keyakinan dari para UMKM yang lainnya untuk join dalam Juragan Zaman Now season 5. Tapi kita tahan dulu karena kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kami lanjutkan dialog bersama dengan owner Tampah yang juga peserta dari Juragan Zaman Now Season 2, Mbak Cindy dan juga Mbak Davina, dan juga sudah bergabung bersama kami panelis Juragan Zaman Now sekaligus Chairman of Astera Group, Bapak Reno Barak. Kita lanjutkan, Pak Reno, tadi sudah saya tanya kira-kira sebetulnya apa sih yang dilirik oleh investor terhadap UMKM yang berpotensial sih Pak? Iya, tentu paling pertama yang penting adalah niat ya. Niat untuk saya mau berjuang, saya mau grow, mau dominate the market lah. Itu memang fighting spirit yang perlu ditanamkan untuk peserta UMKM yang ingin men-scale bisnisnya. Dua, kalau mungkin dari saya bisa speak on behalf of panelis ya, pasti yang dilihat itu adalah growth. Ini perkembangan bisnis ini bisa sampai mana dan total addressable marketnya itu sebesar apa gitu. Karena kan kita perlu tahu kolamnya tuh cukup besar atau enggak. Dan apa kami sebagai investor dan juga pembantu untuk memberi masukan ya, apa yang bisa dikembangkan dari bisnis tersebut. Dan ya ujung-ujungnya sih ya niat keinginan dan marketnya itu ada opportunity seperti apa. Dan saya rasa dari begini banyak UMKM yang ada ya di Indonesia, peserta-peserta seperti Tampah ini pasti banyak sekali jumlahnya yang belum kita temui lagi gitu. Pak Reno, kalau tidak salah di tahun 2023 saat itu memberikan investasi senilai 1 miliar rupiah. Betul. Nah, saat itu Mbak Davina dan juga Mbak Cindy menggunakan 1 miliar rupiahnya bagaimana? Oke, jadi waktu itu 1 miliar rupiahnya itu, tadi Pak Reno udah sempat mention ya, salah satu kendalanya Tampah itu waktu itu bukan pada penjualan, bukan pada demand, tapi sebenarnya pada production. Jadi kita menggunakan 1 miliar rupiahnya itu untuk menambah working capital kita. Jadi kita memang masalahnya itu adalah di fasilitas produksi Mbak. Jadi kita memang punya aim untuk bikin satu central kitchen yang cukup besar untuk memenuhi produksi kita. Jadi 1 miliar rupiahnya itu kita tambah untuk working capital, sebagian kita gunakan investment untuk menambah mesin-mesin peralatan, sebagian
bulan lagi working capital itu kita putar untuk mencapai target cash yang akan kita putar terus, dan alhamdulillah di tahun ketiga ini kita sudah mencapai target cash itu yang insya Allah nanti di tahun ini kita akan memulai pembangunan central kitchen kita. Jadi nggak langsung kita gunakan semuanya sih. Oh, oke. Jadi sebagian kita pakai untuk mesin, kita putar untuk mencapai target cash yang kita aim untuk membuat satu central kitchen yang insya Allah akan dimulai pembangunannya di tahun ini. Akan dimulai pada tahun ini. Tahun ini, Tapi insya untuk tahun Allah. 2026 sendiri ada target sendiri nggak sih Pak? Bu, 2026. dari Tampah. Ada dong tentunya. Boleh nggak dikasih tahu kira-kira apa? Targetnya ya, target tahun 2026 ini targetnya itu adalah kita menyasar pasar baru juga. Jadi selain kalau sebelumnya tuh kita menyasarnya pasar mom millennials, tahun 2026 kita mulai menyasar pasar baru yaitu Gen Z moms. Jadi nantikan produk-produk baru Tampah yang lebih seru-seru nih untuk Gen Z moms. Salah satunya tuh ada Risolus Kunafa coklat. Nah, ini menggabungkan dua tren baru nih yang lagi sebenarnya beredar di pasaran ya, Risolus coklat dan Dubai Chewy coklat. Nah, kita gabungkan jadi dua jajanan pasar yang seru nih. Jadi ada Risolus coklat tapi dalamnya ada Kunafa juga. Nah, itu salah satu salah satu strategi kita juga untuk menyasar moms Gen Z. Nah, itu salah satu ini sih strategi kita di tahun 2026 untuk growth lebih besar lagi. Memang sejauh ini sebesar apa sih pasar untuk mom of Gen Z itu? Oke, sebenarnya kalau data validnya kita benar-benar nggak tahu ya Mbak, karena kita belum beli, kayak misalnya belum beli data. Maksudnya UMKM kan we don't have kayak exact data. Tapi kayak kalau misalnya kita secara kasar ngeliat dari yang datang ke toko dan segala macam, 60% kita masih millennial moms, 40% mungkin Gen Z moms gitu. Pak Reno, ini menarik, salah satu yang di-highlight terkait dengan data dan juga research yang selalu selama ini menjadi PR untuk UMKM kita. Tapi dengan Juragan Zaman Now, ada panelis nantinya, kemudian juga ada mentor. Apakah ini akan membantu para UMKM kita untuk naik kelas dari sisi research dan juga data, Pak? Tentu, kita itu fungsinya adalah supporter kali ya, yang lebih baiknya, karena kan drivernya ini memang ada di founder seperti Mbak Cindy, Mbak Davina, mereka yang berinisiatif dan kita itu yang membantu mendorong gitu. Dan tentu data ini menjadi sebuah key indikator ya untuk kita mengambil sebuah keputusan. Kemarin juga kan kita baru rapat, ujung-ujungnya kan yang dilihat itu adalah angka. Nah, angka ini kalau nggak akurat ya untuk mengambil keputusan juga agak susah. Dan memang betul kata Mbak Dav bilang, salah satu key challenge di UMKM itu adalah data. Karena kadang di season-season sebelumnya juga ternyata setelah kita mau masuk sebagai investor, kita due diligence dulu, ternyata datanya itu tidak sesuai dengan apa yang dipresentasikan setelah dicek gitu loh. Jadi ini menjadi salah satu hal yang penting sih. Pak, kami juga ingin tahu sebetulnya apa sih misi dari Juragan Zaman Now untuk UMKM di Indonesia? Tentu kita ingin membina dan membantu ya UMKM, karena udah jelas sekali UMKM menjadi salah satu key driver ekonomi Indonesia dan jumlahnya itu banyak sekali dan menjadi pendorong besar lah untuk kontribusi GDP terhadap negara ini. Jadi saya rasa dengan membina, membantu dan membangun UMKM ini ya kita berharap ekonomi Indonesia berputar dengan lebih baik dari yang ada sekarang gitu. Lebih baik dari yang sekarang. Saya dapat informasi Tampah ini juga sudah masuk ke hotel bintang 5 ya, Mbak Davina, Mbak Cindy ya? Berkat Pak Reno juga sih. Jadi nilai UMKM naik kelas begitu ya Pak? Iya, harus naik kelas. Nah, dari Mbak Cindy dan juga Mbak Davina, apa sih, adakah tips-tips tersendiri untuk para peserta ataupun UMKM yang ingin ikut dalam Juragan Zaman Now Season 5? Yang pertama adalah mental dulu ya, sebagai pengusaha UMKM kita tuh harus punya mental supaya tidak jatuh. Kalau jatuh kita harus bangkit lagi, jatuh atau bangkit lagi, itu mental itu sangat penting. Yang kedua, kita harus jujur dan tidak curang ya. Karena kalau dalam kita berpartner ke customer, ke karyawan, karena menurut kami berdua untuk bisnis itu tidak hanya harus mencari keuntungan, tapi juga harus ada keberkahan di dalam
dalam bisnis itu supaya bisa bertahan lama. Yang ketiga harus mengetahui manajemen cash flow ya. Jadi untuk UMKM kadang-kadang cash flow itu dihabiskan di awal gitu. Jadi untuk operasionalnya mereka sudah kehabisan dana. Jadi menurut kami mendingan kita start small tapi make it bigger gitu loh. Mendingan seperti itu. Yang kedua adalah konsistensi ya. Kadang-kadang orang membuat makanan-makanan hanya untuk viral, tapi mereka tidak membuat produk-produk yang hero atau winning product. Sehingga ketika orang datang mencoba, mereka akan menjadi kapok dan nggak ada akan repeat order. Jadi menurut saya sebelum kamu melaunching masakan atau kue-kue kamu atau produk kamu tuh harus membuat produk yang hero dulu. Jadi itu akan menjadi customer senang dengan produk kamu dan akan repeat order, dan itu membuat usaha kamu menjadi sustainable. Yang keempat adalah kalau kita ingin berpartner atau mencari mendapatkan investor, kita harus samakan dulu di awal visi dan misi dan ekspektasi kita seperti apa. Seperti saya dengan Pak Reno, mungkin kita kan bicara dulu apa yang diinginkan Pak Reno, apa yang diinginkan kita. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan hubungannya menjadi langgeng ya, panjang gitu. Jadi tidak ada putus di tengah jalan 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi ya betul. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Itulah tips dan triknya untuk join di Juragan Zaman Now Season 5 kalau dari peserta. Kalau dari panelis apa Pak? Adakah tipsnya untuk para peserta UMKM nanti? Iya, mungkin menyadari kekuatan, kelemahan, opportunity, threat, SWOT analisis lah yang ada. Dan apabila itu dipresentasikan dengan jelas, kita juga sebagai panelis tahu ya apakah kekuatan kami itu bisa menutup lubang tersebut untuk bermitra ke depannya. Jadi ya kita sebagai panelis juga kita harus menyadari, sebagai peserta UMKM juga kita harus menyadari apa yang dapat menjadi pendorong untuk bisnisnya berkembang. Oke, baik. Itulah tips and trick dari panelis dan juga dari peserta Juragan Zaman Now. Tentunya kita berharap UMKM yang sudah mendaftar nih Pak, hingga saat ini sudah ratusan, tapi ini tidak menutup sampai sini karena pembukaan ataupun pendaftaran untuk UMKM Juragan Zaman Now Season 5 ini masih berlangsung hingga pekan ini dan terakhir pekan ini. Tentunya dengan tips yang sudah diberikan panelis dan juga peserta semoga bermanfaat dan juga kedepannya UMKM bisa naik kelas sesuai dengan Juragan Zaman Now. Tapi sebelum menutup boleh nggak saya cobain satu? Boleh. Yang mana nih Mbak? Yang paling di highlight? Apa ya? Apa dulu serah Lemper boleh, lemper ayam. Lempernya di sebelah sini ya. Oke, jadi ini adalah salah satu yang unggulan. Betul. Dari Tampa. Ya, kita juga ada paket-paket hantaran sekarang. Contohnya ini Mungkin akan bisa kita sambil launching. diperkenalkan ya. Kita akan launching, coba Ini deh. kalau bulan puasa ini biasanya laku banget. Ini kayak paket gorengan. Jadi biasanya kalau bulan puasa kan identik sama gorengannya. Nah ini gorengan naik kelas deh. Jadi lebih higienis juga dari segi minyak. Terus juga kita dapat bumbu kacang juga. Nah ini sering banget dipesan buat kirim-kirim. Gitu. Yang juga deh. Kalau yang di sebelah sana itu marble cake ya? Iya, ini marble cake. Ini juga sering dipesan kalau buat kayak kado. Kita bisa kayak customize sleeve juga. Itu kadang-kadang juga dipesan untuk seserahan. Kalau kayak mau lamaran atau segala macam. Oke, jadi ini adalah produk-produk dari Tampa dan juga produk-produk yang paling banyak dibeli. Anyway, ini enak banget. Cocok ya buat pagi-pagi kalau buat pakai kopi hitam sih ini cocok untuk memulai hari. Baiklah, terima kasih owner Tampa yang juga peserta dari Juragan Zaman Now Season 2, Mbak Cindy dan juga Mbak Davina, dan juga panelis Juragan Zaman Now sekaligus Chairman of Astera Group, Bapak Reno Barak sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis besok pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.